Niatnya cuma ngekos, tapi yang datang malah godaan. Ibu kos yang kesepian, perhatian yang kelewat batas. Kalau kamu jadi Ardi, berani keluar? Atau justru makin tenggelam? Malam itu, Jogja diguyur hujan lebat. Ardi berdiri di depan pagar besi sebuah rumah kos sederhana di daerah Jalan Kaliurang. Tangannya menggigil, bukan cuma karena dingin, tapi juga karena gugup. Dia baru saja tiba di kota ini, meninggalkan keluarganya di kampung untuk merantau dan bekerja di sebuah kafe. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 9 malam lewat 15 menit. Kos yang dia booking lewat aplikasi ternyata lebih sepi dari yang dia bayangkan. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang wanita keluar, mengenakan daster warna biru muda. Usianya sekitar 45. Wajahnya cantik dengan kulit yang masih terawat. "Mas Ardia, masuk aja. Jangan berdiri di luar, basah nanti," katanya sambil tersenyum ramah. Suaranya lembut, tapi ada nada aneh yang bikin dada Ardi berdebar. Entah kenapa, kalimat sesederhana itu bisa membuat Ardi merasa tidak biasa. Begitu masuk, aroma kopi bercampur wangi sabun tercium di ruang tamu. Matanya menyapu sekeliling. Rumah itu rapi, tapi suasananya sunyi seperti rumah yang menyimpan banyak rahasia. "Saya Burina, ibu kosnya," ucap wanita itu lagi, menatap Ardi tanpa berkedip. Tatapan yang tidak seperti ibu kos kebanyakan. Ardi tidak tahu, malam itu bukan sekadar awal dia pindah kos, tapi awal dari sebuah kisah yang akan menyeretnya ke dalam hubungan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebuah hubungan yang penuh rasa bersalah, tapi juga membuatnya sulit untuk berhenti. Baru seminggu Ardi tinggal di rumah kos itu, tapi dia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Perhatian Burina terasa terlalu berlebihan. Bukan seperti ibu kos yang sekadar ramah atau sekadar menjaga kenyamanan anak kosnya. Tapi lebih dari itu. Pagi-pagi, saat Ardi baru bangun, pintu kamarnya sudah diketuk. "Mas Ardi, saya bawain sarapannya, jangan lupa makan." Suara Burina terdengar dari balik pintu. Saat Ardi membuka, dia melihat nampan berisi nasi goreng dan segelas teh manis. Ardi terdiam sejenak, lalu mengucapkan terima kasih. Tapi dalam hatinya, ada rasa sungkan yang mulai bercampur dengan tanda tanya besar. Hari berikutnya, lebih aneh lagi. Pakaian kotornya yang dia taruh di ember depan kamar, tiba-tiba sudah bersih, dilipat rapi di depan pintu. Ardi merasa tidak enak hati. Dia mencoba bicara. "Bu, lain kali biar saya aja yang cuci sendiri ya." Tapi Burina malah tersenyum. Matanya menatap Ardi dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Mas Ardi jangan sungkan sama saya. Saya udah anggap Mas Ardi seperti anak sendiri kok." Kata-katanya memang terdengar biasa. Tapi caranya bicara, cara dia menatap, dan sentuhan lembut di bahu Ardi membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seperti ada sinyal lain yang dikirim lewat sentuhan itu. Sinyal yang sulit dijelaskan, tapi jelas terasa. Sejak saat itu, Ardi mulai waspada. Tapi semakin dia menjaga jarak, Burina justru semakin mendekat. Dan tanpa sadar, Ardi mulai terjebak dalam permainan yang tidak dia pahami ujungnya. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah kos itu. Bukan karena fasilitasnya kurang, atau karena anak kos lain berisik. Justru sebaliknya, rumah kos itu terlalu tenang, terlalu sepi. Kadang hanya suara kipas angin di kamarnya yang terdengar, atau bunyi detik jam dinding di ruang tamu yang pelan tapi menekan pikiran. Tapi yang paling membuat Ardi gelisah adalah kebiasaan Burina yang mulai aneh. Hampir setiap malam, sekitar jam 11, Ardi melihat bayangan di depan pintu kamarnya. Awalnya dia kira itu cuma perasaannya saja. Tapi suatu malam, saat dia membuka sedikit pintu kamarnya, dia benar-benar memergoki Burina berdiri di depan pintu, diam, tanpa suara. "Bu, ada apa ya?" tanya Ardi dengan suara pelan, berusaha menahan grogi. Burina tersenyum samar. "Gak apa-apa, Mas. Saya cuma khawatir Mas Ardi belum tidur. Tadi lihat lampunya masih nyala," jawabnya, lalu perlahan berjalan pergi, meninggalkan Ardi yang berdiri terpaku dengan perasaan tidak karuan. Setelah kejadian itu,
Ardi susah tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Apa maksud Bu Rina sebenarnya? Kenapa harus berdiri diam di depan kamar malam-malam seperti itu? Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Malam-malam di kos itu tak lagi terasa seperti tempat singgah biasa. Bukan cuma tempat istirahat, tapi seperti rumah yang menyimpan jebakan. Ardi mulai sadar, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia belum tahu seberapa dalam dirinya akan terseret dalam situasi ini. Pagi itu, suasana rumah kos masih sepi. Anak-anak kos lain belum pada pulang dari kampung. Jadi hanya Ardi yang tinggal di sana. Dia keluar dari kamar dengan kepala sedikit pusing karena kurang tidur. Sejak kejadian Bu Rina berdiri di depan pintu kamarnya malam-malam, pikirannya memang tidak pernah benar-benar tenang. Saat melangkah ke dapur, Ardi mendapati pemandangan yang membuatnya kikuk. Bu Rina sedang memasak, memakai daster tipis warna krem yang agak menerawang di bagian punggung karena sinar matahari pagi yang menembus jendela. Rambutnya diikat asal-asalan, tapi justru itu membuat penampilannya tampak lebih, lebih memikat. Dan itu yang membuat Ardi makin gelisah. "Mas Ardi udah bangun? Mau saya buatkan kopi?" tanya Bu Rina tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengaduk wajan. Ardi hanya mengangguk, tapi suaranya tercekat. Iya, Bu." Bu Rina membalik badan, menatap Ardi sambil tersenyum. Tapi tatapan itu bukan seperti ibu kos yang biasa-biasa saja. Ada sesuatu di matanya yang bikin jantung Ardi berdegup lebih cepat. Bukan takut, tapi seperti ada arus lain yang menarik-narik pikirannya ke tempat yang gak semestinya. "Ayo sini, sarapan bareng saya di dapur aja, biar gak sendirian," ajak Bu Rina sambil menarik kursi. Ardi duduk. Suasana di dapur mendadak jadi tegang. Bukan karena kata-kata yang diucapkan, tapi karena diam-diam mereka berdua sama-sama tahu ada batas yang mulai kabur. Batas yang biasanya jelas antara ibu kos dan anak kos, sekarang seperti samar. Dan Ardi tahu, ketika seseorang mulai nyaman duduk berdua di dapur dengan keadaan seperti itu, akan ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu nggak bisa diulang lagi. Sore itu, langit mendung. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya karena jadwal kerjanya dipotong. Begitu sampai di rumah kos, suasananya lengang. Tidak ada suara apapun selain gemericik air hujan yang mulai turun pelan. Saat melangkah melewati lorong depan kamar Bu Rina, Ardi tiba-tiba mendengar suara pelan dari balik pintu. Suara isakan, tangisan perempuan. Ardi menghentikan langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pintu kamar Bu Rina tertutup rapat, tapi dari sela-selanya terdengar jelas suara orang yang sedang menangis tertahan. "Kenapa Bu Rina nangis?" bisik Ardi dalam hati. Awalnya dia ingin lanjut jalan ke kamarnya, pura-pura tidak dengar. Tapi kakinya malah terpaku di tempat. Naluri keponya muncul, tapi sekaligus ada rasa khawatir. Bu Rina selama ini selalu tampil ceria di depannya, selalu ramah. Tapi di balik pintu itu, dia sedang rapuh. Ardi mendekat, menempelkan telinganya pelan-pelan ke daun pintu. Suara Bu Rina terdengar lebih jelas. "Aku capek sendiri, capek nahan rasa." Kalimat itu bikin dada Ardi sesak. Siapa yang Bu Rina maksud? Apa selama ini dia menyimpan beban yang gak pernah dia ceritakan ke siapapun? Ardi melangkah mundur, bingung, antara mau mengetuk pintu atau pura-pura tidak tahu. Tapi akhirnya dia memilih diam. Kakinya melangkah pelan menuju kamar, tapi pikirannya terus berputar. Sejak sore itu, Ardi sadar, di balik perhatian berlebih yang selama ini dia terima, ada sesuatu yang lebih dalam. Ada rasa yang selama ini ditahan oleh Bu Rina. Dan sekarang, Ardi tahu, cepat atau lambat dia akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Malam itu, hujan turun makin deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah kos makin mencekam. Sekitar jam 11 malam, listrik tiba-tiba mati. Rumah kos itu mendadak gelap gulita. Ardi keluar dari kamar, berjalan ke teras depan. Di sana dia duduk diam, memeluk lutut. Di tengah gelap dan dinginnya malam, pikirannya semakin kacau. Hatinya masih belum tenang setelah kejadian sore tadi, saat dia mendengar Bu Rina menangis diam-diam di kamarnya.
Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Bu Rina muncul dengan lilin di tangannya. Cahaya lilin menyorot wajahnya yang basah karena gerimis. Rambutnya agak berantakan, tapi tatapannya tetap tajam menatap Ardi. "Mas, nggak bisa tidur ya?" tanyanya pelan. Ardi menggeleng. Dia tahu, ini bukan sekadar obrolan basa-basi. Ada ketegangan yang terasa di udara. Bu Rina duduk di sampingnya. Terlalu dekat. Saking dekatnya, Ardi bisa mencium wangi tubuhnya yang bercampur dengan aroma hujan. Jantungnya berdetak makin cepat. Tapi dia nggak tahu harus bagaimana. "Kadang, hidup itu capek ya, Mas?" kata Bu Rina tiba-tiba. Suaranya pelan, seperti bisikan yang sengaja dilempar di antara suara hujan. Ardi cuma diam. Tapi saat dia mau mengalihkan pandangan, jari Bu Rina tiba-tiba menggenggam tangan Ardi. Tangannya dingin, tapi genggamannya erat. Ardi kaget. Matanya menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu menoleh ke wajah Bu Rina yang tetap diam menatap hujan. Dadanya sesak, antara mau melepaskan genggaman itu atau membiarkannya. Malam itu, suasana di teras rumah kos jadi saksi. Batas antara ibu kos dan anak kos semakin tipis, bahkan hampir hilang. Dan Ardi tahu, setelah malam ini, semuanya nggak akan lagi sama. Sejak kejadian di teras malam itu, Ardi semakin tidak tenang. Dia mulai menjaga jarak. Setiap kali Bu Rina mendekat, Ardi pura-pura sibuk dengan ponselnya atau buru-buru masuk ke kamar. Tapi semakin dia menghindar, Bu Rina justru semakin mendekat. Suatu sore, saat Ardi pulang dari kerja, dia mendapati Bu Rina sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat serius, tidak seperti biasanya. "Mas Ardi, duduk sini bentar," katanya dengan nada yang lebih pelan dari biasanya, tapi jelas ada tekanan di suaranya. Ardi duduk, walau hatinya was-was. Pandangannya menunduk, mencoba menghindari tatapan Bu Rina. Tapi Bu Rina malah mendekat, duduk di sebelahnya. Tangan lembutnya menyentuh tangan Ardi lagi, seperti malam itu di teras. "Mas, saya nggak mau Mas Ardi salah paham," ucapnya pelan. "Saya ini bukan cuma butuh anak kos. Saya butuh teman hidup." Ardi terdiam. Ucapan itu seperti petir yang menyambar di kepalanya. Lidahnya keluh, keringat dingin mengalir di punggung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bu Rina menatapnya tajam, seolah tahu isi pikirannya. "Saya sendirian di rumah ini, Mas. Anak-anak kos yang lain cuma numpang tidur. Tapi sama Mas Ardi, saya ngerasa beda." Ucapan itu membuat Ardi makin bingung. Di satu sisi, dia merasa kasihan. Bu Rina memang sendirian, ditinggal suami, dan tidak punya siapa-siapa. Tapi di sisi lain, Ardi sadar, hubungan ini salah. Dia hanya anak kos, bukan orang yang seharusnya mengisi ruang kosong di hati seorang janda paruh baya. Malam itu, Ardi mengurung diri di kamar. Pandangannya kosong menatap langit-langit. Pilihan di depannya cuma dua, tetap tinggal dan tenggelam lebih dalam, atau pergi sebelum semuanya terlambat. Tapi Ardi tahu, pilihan manapun yang dia ambil, hidupnya sudah terlanjur berubah. Sejak percakapan sore itu, kamar Ardi tidak lagi terasa seperti tempat aman. Setiap malam, dia merasa seperti sedang diawasi. Kamar kos yang tadinya jadi ruang istirahat, sekarang malah jadi ruang gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30 malam. Ardi masih belum bisa tidur. Dia berbaring memandangi plafon kamar, berharap kantuk segera datang. Tapi yang ada malah suara langkah pelan mendekat ke arah kamarnya. Tok, tok, tok. Ardi menelan ludah. Suara ketukan itu pelan, tapi membuat jantungnya berdetak keras. "Mas Ardi, saya bawain teh hangat." Suara Bu Rina terdengar dari balik pintu. Ardi ragu, tapi dia tetap membuka pintu. Di sana, Bu Rina berdiri dengan nampan kecil berisi cangkir teh. Rambutnya terurai, wajahnya polos tanpa make up. Bukan seperti ibu kos yang biasa ditemui Ardi sebelumnya. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat Ardi susah menolak. "Mas, biar saya temenin bentar ya. Kasihan Mas Ardi sendirian terus," ucap Bu Rina sambil masuk ke dalam kamar tanpa minta izin.
Ardi membeku. Ruangan itu mendadak sesak. Bukan karena sempit, tapi karena suasananya berat. Bu Rina duduk di pinggir kasur Ardi. Matanya menatap langsung ke arah Ardi yang masih berdiri di dekat pintu. "Mas, saya capek sendiri," katanya pelan. Suaranya bergetar. Matanya memerah, seperti menahan tangis. Ardi ingin bicara, ingin bilang sesuatu, tapi mulutnya keluh. Ada perasaan bersalah yang bercampur dengan rasa nyaman aneh yang sulit dia tolak. Malam itu, kamar Ardi tidak lagi sama. Ada batas yang terlewati. Dan saat batas itu dilewati, Ardi sadar, dia sudah masuk terlalu jauh. Dan tidak ada jalan mundur yang mudah dari situ. Beberapa hari setelah malam itu, Ardi semakin sering mengurung diri di kamar. Bukan karena malas keluar, tapi karena takut perasaannya makin campur aduk. Dia merasa bersalah, tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang justru menikmati perhatian Bu Rina. Dan itu yang membuat kepalanya semakin berat. Suatu siang, saat Ardi hendak keluar membeli makan, tanpa sengaja dia mendengar percakapan dari balik pintu kamar Bu Rina. Suaranya terdengar samar, tapi cukup jelas karena pintunya sedikit terbuka. "Sudahlah mas, aku capek pura-pura kuat. Suamiku ninggalin aku, nikah lagi sama cewek muda. Aku nggak minta banyak, aku cuma butuh temen ngobrol, temen tidur." Suara Bu Rina terdengar lirih, seperti sedang curhat lewat telepon. Ardi berdiri terpaku. Dadanya sesak mendengar kenyataan itu. Jadi selama ini, Bu Rina menahan luka sendiri. Ditipu suami, ditinggal tanpa pamit, lalu hidup di rumah kos yang sepi, menahan rindu, menahan kesepian. Ardi mulai paham kenapa Bu Rina bersikap seperti itu ke dirinya. Perhatian yang berlebihan, tatapan aneh itu, bahkan ketukan di pintu setiap malam, semuanya karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi di balik rasa iba, Ardi juga sadar, dia sedang diposisikan dalam situasi yang rumit. Di satu sisi dia merasa kasihan, di sisi lain dia tahu hubungan ini nggak benar. Ardi kembali ke kamarnya dengan pikiran kalut. Mulutnya pahit, kepalanya berdenyut. Hubungan antara dirinya dan Bu Rina sudah terlanjur masuk ke zona abu-abu. Dan sekarang, Ardi mulai takut. Apakah dia bisa keluar dari situasi ini tanpa melukai siapapun? Atau justru dirinya yang akan semakin terjebak? Sejak tahu masa lalu Bu Rina, Ardi semakin bimbang. Setiap pagi saat dia melihat Bu Rina menyiapkan sarapan dengan wajah ramah, hatinya terasa berat. Apalagi saat Bu Rina tersenyum sambil berkata, "Mas Ardi jangan kemana-mana ya, di sini aja, saya butuh mas di rumah ini." Kalimat itu terdengar biasa saja di telinga orang lain, tapi bagi Ardi, itu seperti jeratan yang makin lama makin kuat. Dia tahu, cepat atau lambat, dia harus membuat keputusan. Ardi mulai mencari kos lain. Diam-diam dia buka aplikasi di ponselnya, mencoba cari kamar kosong di sekitar tempat kerjanya. Tapi setiap kali mau benar-benar pindah, ada perasaan gak tega. Di satu sisi dia ingin lepas, tapi di sisi lain, dia takut meninggalkan Bu Rina yang sudah terlalu banyak membuka pintu hidupnya buat dia. Malam itu, Ardi memberanikan diri bicara. "Bu, saya ada rencana pindah kos, biar nggak ngerepotin terus." Belum selesai kalimat itu keluar, Bu Rina langsung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat meletakkan piring di meja. "Mas Ardi tega ya? Mau ninggalin saya?" Suaranya bergetar, seolah menahan tangis. Ardi terdiam. Rasanya lidahnya keluh. Dia nggak pernah suka melukai hati orang, apalagi perempuan yang sedang dalam keadaan rapuh seperti Bu Rina. Tapi jika dia tetap di rumah kos ini, dia juga nggak yakin bisa terus mengendalikan dirinya. Hubungan mereka sudah kelewat batas. Dan semakin lama Ardi menunda, semakin sulit jalan keluarnya. Malam itu, Ardi duduk di kamarnya sampai pagi, menatap kosong ke dinding, bertanya pada diri sendiri, "Kalau aku pergi, aku jahat. Kalau aku tetap tinggal, aku bisa makin tenggelam." Dan sayangnya, dia belum tahu mana yang lebih menyakitkan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Suara gemuruh petir sesekali membuat kaca jendela bergetar. Ardi kembali duduk di kamar,
menatap layar ponselnya tanpa fokus. Pikirannya kalut. Semakin lama dia tinggal di rumah kos ini, semakin dia merasa kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Pelan, tapi cukup membuat jantung Ardi berdetak 2 kali lebih cepat. "Mas, saya masuk ya?" Suara Burina terdengar dari balik pintu. Ardi belum sempat menjawab. Pintu sudah terbuka. Burina masuk, membawa selimut di tangannya. Bajunya basah sedikit karena terkena cipratan air dari genteng bocor. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap lurus ke Ardi. "Mas, saya nggak mau sendiri malam ini," bisiknya pelan. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ardi bingung harus bagaimana. Bagian dari dirinya ingin menolak, ingin berkata tegas agar semua ini berhenti. Tapi bagian lain dari dirinya justru membeku. Nggak sanggup berkata apa-apa. Ada rasa kasihan, ada rasa nggak tega, tapi juga ada rasa yang lain. Rasa yang membuatnya diam. Burina perlahan duduk di sebelahnya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. Badannya bergetar kecil. "Saya capek, Mas. Saya udah terlalu lama sendiri," bisiknya lagi. Malam itu, hujan di luar tak berhenti. Dan di kamar itu, batasan yang selama ini dijaga benar-benar hilang. Tidak ada lagi sekat antara ibu kos dan anak kos. Tidak ada lagi aturan. Tidak ada lagi logika. Yang tersisa cuma perasaan yang campur aduk antara kebutuhan, kesepian, dan rasa bersalah. Setelah malam itu, Ardi tahu hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Pagi harinya, Ardi bangun dengan kepala berat. Matanya memandang kosong ke langit-langit kamar. Semalam terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Tapi saat dia melirik ke samping, kamar itu kosong. Hanya ada dirinya sendiri. Burina sudah kembali ke kamarnya, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Ardi bangkit dengan langkah gontai. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia tahu betul, malam itu dia sudah melewati batas. Bukan lagi sekadar anak kos yang numpang tidur, tapi sekarang dia terlibat dalam sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit dia jelaskan dengan kata-kata. Saat keluar kamar, aroma masakan tercium dari dapur. Ardi berjalan pelan, dan seperti biasa, Burina sudah menyiapkan sarapan di meja. "Mas, makan dulu ya, nanti telat kerja," katanya dengan senyum ramah. Seolah-olah semuanya normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Ardi duduk di meja makan, tapi tangannya gemetar saat memegang sendok. Dia menatap nasi goreng di depannya, tapi pikirannya melayang entah kemana. Perasaan bersalah menghantui pikirannya. Bukan karena takut ketahuan orang lain, tapi karena dia takut kehilangan dirinya sendiri. Dia takut perasaan ini akan makin dalam. Takut kalau keputusannya untuk diam dan membiarkan semua mengalir akan berujung pada penyesalan yang panjang. Setiap sudut rumah kos itu sekarang terasa berbeda. Lorong yang biasanya dia lewati dengan santai, sekarang membuat dadanya sesak. Dapur yang biasanya jadi tempat bercanda, kini jadi pengingat akan hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Ardi mulai sadar, semakin lama dia bertahan, semakin sulit baginya untuk lepas. Tapi setiap kali dia ingin bicara jujur, lidahnya selalu terasa berat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar takut pulang ke kos. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan, tapi di balik itu, Ardi hidup dengan perasaan was-was. Di depan Burina, dia tetap tersenyum dan pura-pura biasa. Tapi di dalam kepalanya, pikirannya nggak pernah berhenti berisik. Masalahnya bukan cuma tentang rasa bersalah pada dirinya sendiri, tapi juga tentang orang-orang di sekitar mereka. Bisik-bisik mulai terdengar dari anak kos lain yang mulai pulang dari kampung. Beberapa dari mereka curiga, kenapa sekarang Burina lebih sering memperhatikan Ardi dibanding yang lain. Mas Ardi kok deket banget sama Burina, ya? Tiap pagi kayaknya sarapan bareng terus. Bisik salah satu anak kos saat duduk di ruang tamu. Yang lain ikut menimpali. "Iya, gue juga lihat. Burina sering banget manggil Mas Ardi. Beda sama kita-kita." Ardi hanya bisa tersenyum kaku saat mendengar omongan itu. Tapi hatinya bergetar.
Dia tahu, cepat atau lambat, gosip ini bakal meledak. Orang-orang mulai sadar ada yang gak beres. Tiap kali dia keluar kamar, tatapan anak-anak kos seperti mengupas kulit wajahnya. Seperti mereka tahu ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Dan itu membuat Ardi makin gelisah. Tapi semakin Ardi mencoba menjaga jarak, Burina justru semakin berani menunjukkan perhatiannya. Kadang tanpa sadar, Burina memanggil Ardi dengan suara lembut di depan anak-anak kos lain. Atau dengan sengaja menaruh tangan di pundaknya saat ngobrol di teras. Bagi orang lain mungkin itu hal biasa, tapi bagi Ardi, itu seperti bom waktu yang sebentar lagi meledak. Dan malam itu, saat Ardi kembali masuk ke kamar, ia sadar satu hal, rahasia yang selama ini dia simpan tidak akan bisa terus disembunyikan. Malam itu, Ardi duduk sendirian di dalam kamar, memandangi ponselnya yang berkedip-kedip. Pesan dari temannya masuk, mengajaknya pindah kos ke tempat lain yang lebih ramai dan lebih murah. Di satu sisi, Ardi ingin langsung bilang iya. Tapi di sisi lain, pikirannya terbelah dua. Hatinya berat. Di saat yang sama, pesan dari Burina masuk. "Mas, nanti malam saya tunggu ya di dapur. Kita ngobrol bentar." Ardi menghela napas panjang. Dadanya sesak. Seakan-akan dunia mendesaknya untuk memilih jalan yang dia sendiri nggak siap tempuh. Kalau dia tetap tinggal, hubungan ini bakal makin dalam. Tapi kalau dia pergi, dia tahu betul, Burina akan terluka. Dan itu yang paling dia takuti. Ardi nggak pernah sanggup melihat perempuan menangis. Apalagi perempuan yang sudah membuka pintu hatinya untuk dia. Pikirannya makin berisik. Matanya mulai panas. Bukan karena cengeng, tapi karena hatinya benar-benar capek berada di persimpangan seperti ini. Satu langkah saja salah, semua bisa berantakan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ardi tetap di kamar, gelisah, keringat dingin membasahi lehernya. Tapi suara dari luar kamar tiba-tiba terdengar. Suara kursi digeser, suara sendok yang diletakkan di meja. Itu pasti Burina sedang menunggu di dapur. Seperti pesan yang dia kirim tadi. Ardi mengepalkan tangannya. Dalam hati dia bertekad malam itu harus selesai. Harus ada keputusan. Entah dia bicara jujur dan pamit baik-baik, atau dia benar-benar terjebak selamanya di situasi ini. Tapi masalahnya, keputusan yang mudah di kepala seringkali sulit dilakukan di kenyataan. Apalagi kalau perasaan sudah terlanjur bercampur aduk. Dan malam itu, Ardi tahu, dia sedang memasuki babak paling berat dalam hidupnya. Malam itu, Ardi akhirnya memberanikan diri keluar dari kamar. Kakinya gemetar saat melangkah ke dapur. Di sana, Burina sudah duduk menunggu, sendirian. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya sembab, seperti habis menangis. "Mas Ardi, duduk sini," ucap Burina pelan. Nadanya berbeda dari biasanya. Kali ini tidak ada senyum manis atau candaan. Hanya suara pelan yang membuat dada Ardi semakin sesak. Ardi duduk, menunduk, tangannya menggenggam lutut. Keringat dingin mengalir di punggungnya. "Mas, saya tahu, Mas Ardi nggak nyaman sama semua ini." Suara Burina bergetar. "Tapi saya juga nggak bisa pura-pura lagi. Saya capek sendiri, Mas. Saya butuh orang yang nemenin saya. Bukan cuma anak kos yang keluar masuk seenaknya." Ardi menatap Burina. Matanya berkaca-kaca. Ingin rasanya bilang, "Bu, saya juga manusia. Saya nggak mau menyakiti siapa-siapa. Tapi saya nggak mau hidup begini terus." Tapi kalimat itu cuma muter-muter di kepala. Nggak pernah benar-benar keluar dari mulutnya. Akhirnya, dengan suara pelan, Ardi berkata, "Bu, saya mau pindah kos." Ucapan itu membuat suasana langsung hening. Mata Burina berkaca-kaca. Air matanya jatuh. Tapi dia nggak menangis keras. Hanya diam, menunduk, lalu berkata lirih, "Ya sudah, Mas, saya ngerti." Malam itu, Ardi kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ada lega, tapi juga ada perih. Dia tahu, keputusan ini akan menyisakan luka. Tapi kalau dia tetap tinggal, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Ardi berkemas diam-diam.
Tak ada perpisahan manis, tak ada salam pertemanan, hanya punggung yang saling menjauh. Dan sejak saat itu, rumah kos itu hanya tinggal kenangan. Kenangan tentang sebuah hubungan yang tak seharusnya terjadi, tapi tetap terjadi karena keadaan. Karena dalam hidup, tidak semua cerita cinta berakhir bahagia. Kisah ini mengajarkan bahwa kesepian bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang salah, dan rasa kasihan yang berlebihan kadang justru menyeret kita ke hubungan yang gak sehat. Dalam hidup, penting untuk tahu kapan harus peduli, dan kapan harus berani menjaga batas, supaya nggak terjebak dalam situasi yang akhirnya menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.